Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelum melanjutkan ke materi, perkenalkan nama saya Eliza Fadila Mailda Octaviana dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang dengan NRP 222-32752 kelas A semester 2. Pada kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem pencernaan yang dibimbing oleh Bapak Henry Didi Harto, Eskep Nurse MPD. Oke, langsung saja kita masuk ke definisi sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Sistem pencernaan merupakan sistem yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh atau proses pencernaan yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Nah, fungsi sistem pencernaan sendiri yaitu yang pertama mencerna sumber makanan untuk energi tubuh, yang kedua memecah nutrisi menjadi nutrien sehingga dapat menembus membran plasma, yang ketiga absorpsi nutrisi dari makanan yang sudah dihancurkan, yang keempat eliminasi sisa metabolisme atau makanan yang tidak dapat dicerna. Selanjutnya, proses pencernaan makanan dalam saluran pencernaan berlangsung dengan dua cara, yaitu yang pertama pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Oke, kita akan membahas pencernaan secara mekanis terlebih dahulu, yaitu proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi, lidah, juga dengan otot lambung. Sedangkan pencernaan secara kimiawi yaitu proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai anatomi dari sistem pencernaan, yaitu yang pertama ada rongga mulut atau cavitas oris. Mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, dan langit-langit mulut. Mulut ini sebagai tempat permulaan bagi proses pencernaan secara mekanis, yaitu dengan cara mastikasi atau mengunyah, dan juga proses digestif kimiawi melalui enzim yang terdapat dalam saliva. Nah, mulut memiliki fungsi yaitu sebagai jalur keluarnya masuknya udara, yang kemudian menjadi gerbang utama bagi makanan dan minuman untuk masuk ke dalam tubuh, dan juga berperan penting dalam menunjang aktivitas berbicara. Selanjutnya, bagian-bagian mulut, yaitu ada rongga mulut bagian luar atau vestibula dan juga rongga mulut bagian dalam. Nah, rongga mulut bagian luar atau vestibula yaitu ruang di antara gusi, gigi, dan bibir dan juga pipi. Nah, sedangkan rongga mulut bagian dalam yaitu rongga yang dibatasi sisinya oleh tulang maksilaris, palatum, dan mandibularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Selanjutnya yaitu faring atau tekak. Faring atau tekak yaitu suatu kantong fibromuskuler yang bentuknya seperti corong, yang besar di bagian atas dan sempit di bagian bawah, serta terletak pada bagian anterior vertebra yang panjangnya kurang lebih 14 cm. Faring ini terletak pada dasar tenggorokan, bergabung dengan esofagus, dan juga merupakan persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Faring memiliki fungsi yaitu berperan dalam sistem pernapasan, sistem pencernaan, juga dalam proses berbicara atau suara. Selanjutnya sebagai penyalur makanan dari mulut ke rongkongan, sebagai penyaring pengatur tekanan, juga bisa mengatur kelembapan udara yang masuk, dan juga mengatur tekanan udara antara lingkungan dalam telinga dan lingkungan dalam tubuh. Dan yang terakhir yaitu tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Kemudian faring memiliki tiga struktur lapisan, yaitu lapisan mukosa, lapisan fibrosa, dan juga lapisan muskular atau otot. Kita akan membahas dari lapisan mukosa terlebih dahulu, yaitu sifat lapisan ini bersifat kuat dan elastis. Panjang lapisan ini terdapat epitel yang memiliki sel goblet sebagai penghasil mukus atau cairan kental.
Mukus tersebut berfungsi untuk melindungi dinding faring. Yang kedua, lapisan fibrosa adalah jaringan yang bersifat kuat dan sedikit elastis. Jaringan fibrosa tersusun atas serat kolagen. Kemudian lapisan muskuler atau otot. Otot pada lapisan ini adalah otot sirkular atau melingkar dan otot longitudinal atau memanjang. Kemudian kontraksi kedua otot tersebut akan menggerakkan makanan ke dalam pencernaan berikutnya. Selanjutnya bagian-bagian faring, yaitu ada nasofaring yang merupakan bagian faring yang letaknya berada pada bagian belakang rongga hidung. Nasofaring hanya dapat dilalui udara. Ukuran lebar dan panjang nasofaring berkisar antara 2 sampai 4 cm. Nah, kemudian nasofaring ini terdapat dua struktur terpenting, yaitu tuba eustachius dan tonsil adenoid pharyngeal. Kemudian selanjutnya ada orofaring, yaitu adalah bagian dari faring yang berada di belakang rongga mulut. Orofaring ini bisa dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Orofaring mempunyai klip yang disebut epiglotis yang fungsinya mengatur makanan agar tidak masuk ke saluran pernafasan. Kemudian pada bagian dinding lateral atau bagian kanan dan kiri terdapat tonsil palatina yang merupakan massa jaringan limfatik. Fungsi tonsil adalah melindungi dari infeksi. Yang terakhir adalah ringofaring atau hipofaring, yaitu merupakan bagian paling akhir dari faring, merupakan tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan sehingga mampu melewati udara dan juga makanan. Kemudian ada esofagus. Nah, esofagus ini yang yaitu saluran muskuler yang menyalurkan makanan dari faring menuju gaster atau lambung. Panjang dari esofagus yaitu 25 sampai 30 cm dengan lebar 2 cm. Panjang setinggi vertebra cervicalis 6 dan cartilagus cricoida sampai vertebra thoracalis 10 sampai 12. Esofagus neonatus relatif lebih panjang daripada esofagus dewasa. Nah, esofagus sendiri memiliki fungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung, menghasilkan gerak peristaltik dan juga mencegah laju isi pada cairan lambung. Selanjutnya struktur dari esofagus, yaitu atau kerongkongan tersusun atas 4 lapis dinding, yaitu lapisan serosa atau lapisan paling luar kerongkongan, kemudian lapisan otot berupa lapisan otot yang bekerja tanpa sadar. Selanjutnya ada lapisan mukosa. Lapisan mukosa pada kerongkongan disusun dari sel epitel berlapis pipih, bertingkat dan jaringan ikat tipis. Yang terakhir ada lapisan submukosa berupa lapisan jaringan ikat longgar yang berisi pembuluh darah, limfe, dan kelenjar lendir. Selanjutnya kita memasuki bagian esofagus, yaitu bagian superior, yaitu sepertiga atas esofagus. Sebagian besar otot penyusun esofagus pada bagian superior adalah otot rangka, di mana otot rangka bekerja secara sadar atau bisa dikendalikan. Yang kedua, bagian tengah, yaitu 2/3 setengah esofagus, terdiri dari otot campuran dari otot rangka dan otot halus. Yang ketiga, yaitu bagian inferior 3/3 bawah esofagus. Otot penyusun bagian inferior adalah otot halus yang bekerja tanpa sadar atau tidak bisa dikendalikan. Selanjutnya ada lambung atau gaster atau ventriculus. Gaster merupakan bagian dari traktus gastrointestinal pertama yang berada di antara abdominal, yang terletak di antara esofagus dan duodenum, berada di dalam peritoneum dan ditutup oleh omentum. Kemudian
Oblik atau miring atau melintang dari kiri ke kanan menyilang di abdomen atas tepat di bawah diafragma. Kapasitas lambung normalnya adalah 1-2 liter. Lambung memiliki lekukan yang bernama curvatura mayor di sebelah kiri dan curvatura minor di sebelah kanan. Nah, selanjutnya lambung memiliki fungsi yaitu menyimpan makanan, produksi kimus, digesti protein, dan juga produksi mucus. Nah, kemudian kita memasuki lapisan-lapisan dari gaster atau lambung, yaitu ada tunika mukosa. Tunika mukosa, lapisan lambung yang tersusun atas lipatan-lipatan longitudinal yang disebut rugae. Terdapat beberapa tipe kelenjar pada lapisan ini, yaitu kelenjar kardia yang berada di orificium kardia, atau kelenjar ini berfungsi untuk sekresi mucus. Yang selanjutnya kelenjar fundus atau gastrik yang terletak di fundus dan pada seluruh korpus lambung. Yang kedua ada tunika muscularis. Nah, lapisan ini tersusun atas jaringan areolar longgar yang menghubungkan tunika muscularis dengan tunika mukosa. Jaringan ini menyebabkan tunika mukosa dapat bergerak secara peristaltik. Lapisannya tersusun oleh plexus saraf, pembuluh darah, dan saluran limfe. Selanjutnya ada tunika muscularis. Nah, lapisan ini terdiri dari 3 lapisan otot polos. Kemudian, yang 3 otot polos tersebut terdiri dari stratum longitudinal atau membujur, kemudian stratum sirkular atau melingkar atau membundar, kemudian dan stratum oblik atau melintang. Yang terakhir yaitu tunika serosa. Lapisan ini berasal dari peritoneum visceralis yang melanjutkan ke arah hepar menjadi omentum minus dan ke arah kolon sebagai omentum garis. Omentum maius. Selanjutnya yang kelima ada usus halus atau intestinum minor. Nah, usus halus ini merupakan saluran berkelok-kelok yang panjang sekitar 6-8 meter, memiliki lebar 25 mm, dengan banyak lipatan yang disebut villi atau jonjot-jonjot dari usus. Villi ini berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan dapat diserap lebih banyak. Di dalam tiap villi terdapat pembuluh darah kapiler dan laktel atau saluran limfe yang berfungsi untuk transport makanan yang terabsorpsi, diantaranya absorpsi karbohidrat, protein, dan lemak. Usus halus menghubungkan lambung dengan sekum kolon. Nah, usus halus memiliki fungsi yaitu menyerap nutrisi dari makanan, memudahkan nutrisi digunakan oleh tubuh, menetralkan makanan, membantu menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, yang terakhir berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yaitu usus besar atau intestinum mayor. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum, menghubungkan ileum dan rektum, memiliki panjang sekitar 1,5 meter atau sama dengan 5-8 kaki, berdiameter 6,3 cm. Nah, dalam usus besar ini memiliki fungsi yaitu yang pertama menyerap nutrisi dan air dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Selanjutnya mengelola sisa makanan dan minuman dengan bantuan bakteri baik dalam usus. Ketiga, membentuk atau mengubah tinja dari cairan menjadi padat. Yang keempat, menyerap zat empedu. Yang kelima, menyimpan tinja yang akan dibuang. Yang keenam, membuang tinja keluar dari tubuh. Selanjutnya yaitu rektum. Memiliki panjang berkisar 10-15 cm dan memiliki keliling 15 cm pada restosigmoid junction
dan 35 cm pada bagian ampula yang terluas. Nah, fungsi dari rektum itu sendiri yaitu tempat penampungan feses, kemudian mendorong feses untuk keluar, dan yang terakhir adanya mukosa memungkinkan terjadinya penyerapan yang tidak dapat diabaikan. Hal ini menguntungkan pada pengobatan dengan suppositoria dan lavement nutritif. Selanjutnya ini yang terakhir teman-teman, kita memasuki bagian anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Panjang lubang anus kira-kira 2-4,5 cm, dikelilingi oleh otot anular yang disebut sphincter anal dan sphincter anal eksternal. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit dan sebagian lainnya dari usus. Saluran ini juga dilapisi oleh selaput lendir. Bagian atas saluran ini memiliki sel-sel yang menghasilkan sekresi untuk mempromosikan kotoran keluar dari tubuh. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Kemudian, feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar atau BAB yang merupakan fungsi utama dari anus. Selanjutnya, anus atau dubur adalah penghubung antara rektum dengan lingkungan luar tubuh. Di anus ini terdapat otot sphincter yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Nah, struktur dari anus sendiri yaitu kanalis anal, rektum, sphincter anal internal, sphincter anal eksternal, pectinate line, dan kolom anal. Nah, ini untuk proses aktivitas terpenting dalam saluran pencernaan. Ada 5 proses aktivitas yang terpenting, yaitu ada ingesti, sekresi, digesti, absorpsi, dan defekasi. Kita membahas yang pertama mengenai ingesti, yaitu masuknya makanan ke dalam saluran pencernaan. Yang kedua yaitu sekresi, yaitu pengeluaran sekret pencernaan untuk membantu proses ingesti, yaitu oleh enzim-enzim pencernaan. Yang ketiga ada digesti, yaitu yang bertujuan untuk penghancuran makanan secara mekanik dan kemis menjadi bentuk yang siap diabsorpsi oleh villi intestin. Yang keempat, penyerapan makanan oleh villi-villi intestinal dan masuk ke dalam sirkularis. Nah, ini yang terakhir yaitu defekasi, yaitu pengeluaran sisa makanan yang tidak tercerna keluar dari tubuh. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.